time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firanti R. Unusa dengan NIM 311423012. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Strategi dan Pembelajaran Mikro Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh izin saya sebut nama beliau Profesor Dr. Sayama Malabar MPD. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Di sini ada hakikat strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Saya mengambil dua menurut para ahli saja. Yang pertama menurut J.R. David 1976. Strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam konteks pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, strategi mencangkup berbagai metode dan teknik yang digunakan untuk kemampuan berbahasa dan mengapresiasi sastra. Yang kedua, menurut Dickey dan Carr 2001. Strategi pembelajaran adalah kombinasi dari berbagai metode pembelajaran yang diorganisasikan secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, strategi ini mencangkup pemilihan pendekatan, metode, teknik, dan model pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Selanjutnya ada fungsi strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama, membantu pencapaian tujuan pembelajaran. Menjelaskan strategi ini pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi pendidikan untuk menyusun rencana pembelajaran yang efektif agar peserta didik dapat mencapai kompetensi berbahasa dan bersastra dengan baik. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan peserta didik. Ini seperti dengan strategi yang tepat, pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif sehingga peserta didik lebih aktif dalam kegiatan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Ini seperti strategi pembelajaran memungkinkan pendidikan untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan minat dan kemampuan peserta didik, baik dalam aspek bahasa maupun sastra. Yang keempat, meningkatkan efektivitas dan efisien pembelajaran. Dengan strategi yang tepat, proses pembelajaran dapat berlangsung lebih sistematis dan terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan dalam kurikulum. Selanjutnya, tujuan strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama, mengembangkan keterampilan berbahasa, membantu peserta didik dalam menguasai keterampilan berbahasa seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dengan baik dan benar sesuai kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, meningkatkan apresiasi terhadap sastra. Ini seperti memberikan pengalaman estetik dan wawasan terhadap karya sastra Indonesia sehingga peserta didik mampu memahami, menganalisis, dan meningkatkan karya sastra. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Melalui pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, peserta didik dilatih untuk berpikir analitis dan kritis dan kreatif dalam memahami serta menginterpretasi teks. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai budaya dan karakter. Ini seperti pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga bertujuan menemukan nilai-nilai moral sosial dan budaya yang terkandung dalam bahasa dan karya sastra. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan pendekatan metode, strategi, teknik, dan model dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama, pendekatan. Pendekatan adalah sudut pandang atau dasar filosofis yang digunakan dalam proses pembelajaran Pendekatan ini menentukan bagaimana suatu materi diajarkan secara umum dan menjadi landasan dalam pemilihan metode, strategi, dan teknik model pembelajaran. Misalnya, dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, ada pendekatan komunikatif yang menekankan penggunaan bahasa dalam konteks nyata, atau pendekatan struktural yang lebih fokus pada aturan tata bahasa.
Yang kedua, metode. Metode adalah cara sistematis yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran tercapai. Metode ini merupakan bagian dari pendekatan yang lebih spesifik dalam implementasinya. Contoh, metode dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah metode ceramah yang digunakan untuk menjelaskan teori secara langsung atau metode diskusi yang mendorong peserta didik untuk berinteraksi dalam memahami suatu teks sastra. Yang ketiga, strategi. Strategi adalah perencanaan yang mencangkup serangkai langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan situasi pembelajaran. Contoh dalam mengajarkan keterampilan membaca puisi, guru dapat menggunakan strategi membaca ekspresif yang menekankan intonasi dan ekspresi dalam memahami isi puisi. Yang keempat, teknik. Teknik adalah langkah-langkah konkret yang diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar sebagai bagian dari metode dan strategi yang digunakan. Teknik lebih bersifat praktis dan spesifik dalam pelaksanaan. Misalnya dalam metode diskusi, guru dapat menggunakan teknik brainstorming untuk menggali ide dari peserta didik sebelum membahas suatu teks sastra. Yang kelima, model. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan seluruh proses pembelajaran secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Model ini biasanya mengacu pada teori pembelajaran tertentu, contohnya dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Terdapat model pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan peserta didik membuat karya serta sendiri, atau model pembelajaran kooperatif yang mendorong kerjasama dalam memahami teks sastra. Kemudian saya akan mengemukakan pendapat saya mengenai konsep dasar strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Menurut pendapat saya sendiri, yang pertama, hakikat strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Hakikat strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah pendekatan yang sistematif dan terancam untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Strategi ini mencangkup metode teknik dan langkah-langkah yang digunakan untuk membantu siswa memahami bahasa sebagai alat komunikasi, serta sastra sebagai ekspresi budaya dan kreativitas. Yang kedua, fungsi strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama, mempermudah pemahaman siswa. Strategi yang tepat akan membantu siswa memahami konsep dan strategi secara lebih mendalam. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berbahasa. Strategi yang bervariasi memungkinkan siswa berlatih dan meningkatkan kemampuan berbahasa secara holistik. Yang ketiga, menumbuhkan apresiasi terhadap sastra. Menjelaskan dengan strategi yang kreatif, siswa dapat lebih menghargai dan menikmati karya sastra baik dalam bentuk prosa maupun puisi. Selanjutnya, tujuan strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama, membantu siswa menguasai keterampilan berbahasa secara aktif dan pasif, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang kedua, menanamkan pemahaman tentang kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan standar kebahasaan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif melalui pembelajaran sastra, seperti analisis, cerita, puisi, dan drama. Selanjutnya, dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia terdapat berbagai metode, pendekatan, model, dan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Masing-masing memiliki karakteristik dan keunggulan sendiri. Berikut penjelasan dan contohnya. Yang pertama itu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau teknik yang digunakan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. Ada 5 metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah ini menjelaskan tentang metode di mana guru menyampaikan materi secara lisan kepada siswa. Misalnya dalam pembelajaran teori sastra, guru menjelaskan unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen kepada siswa sebelum mereka menganalisis sebuah cerita. Yang kedua, metode diskusi. Ini menjelaskan tentang menekankan kepada interaksi antara siswa dalam membahas sesuatu topik. Contohnya, siswa dikelompokkan dan diminta mendiskusi perbedaan antara teks eksposisi dan teks argumentasi sebelum mempresentasikan hasil kepada kelas. Yang ketiga, metode demonstrasi.
Ini melibatkan guru atau siswa dalam menunjukkan suatu konsep atau keterampilan, misalnya dalam pembelajaran puisi. Guru mendemonstrasikan secara membaca puisi dengan intonasi dan ekspresi yang baik sebelum siswa mencobanya sendiri. Yang keempat itu metode tanya jawab. Ini seperti digunakan untuk melibatkan siswa secara aktif dengan memberikan pertanyaan yang memancing pemikiran. Contohnya dalam pembelajaran sinonim dan antonim, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk menemukan kata-kata dengan makna serupa atau berlawanan. Yang kelima, metode problem basic learning atau PBL, mengajak siswa untuk menyelesaikan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya siswa diberikan berita hoax dan diminta untuk menganalisis ciri-ciri serta menulis klasifikasi berdasarkan sumber terpercaya. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran adalah cara pandangan dalam menyusun dan menjalankan pembelajaran. Di sini ada beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan struktural. Pendekatan ini berfokus pada aspek kebahasaan seperti tata bahasa, ejaan, dan struktur kalimat. Misalnya dalam pembelajaran bahasa, siswa diminta untuk mengidentifikasi penggunaan tanda baca yang benar dalam teks narasi. Yang kedua, pendekatan komunikatif bertujuan agar siswa dapat menggunakan bahasa secara efektif dalam komunikasi sehari-hari. Contohnya, dalam pembelajaran teks wawancara, siswa diminta untuk melakukan simulasi wawancara dan dengan menggunakan bahasa baku dan santun. Yang ketiga, pendekatan saintifik melibatkan proses ilmiah dalam pembelajaran seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Misalnya dalam pembelajaran teks iklan, siswa mengamati berbagai contoh iklan, mengidentifikasi unsur-unsur, dan membuat iklan mereka sendiri. Yang keempat, pendekatan kontekstual. Ini menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman nyata siswa. Misalnya dalam pembelajaran bahasa, siswa diminta untuk menganalisis bahasa yang digunakan dalam media sosial yang mereka gunakan sehari-hari. Yang kelima, pendekatan interaktif, menekankan pada interaksi antara siswa dan guru serta antar siswa. Misalnya dalam pembelajaran menulis, cerita bersambung, siswa bekerja dalam kelompok untuk menyusun cerita berdasarkan ide yang telah mereka kembangkan bersama. Selanjutnya, model-model pembelajaran. Model-model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang lebih luas yang digunakan dalam pembelajaran. Ada beberapa pembelajaran. Yang pertama, model discover learning, memungkinkan siswa menemukan sendiri konsep atau informasi baru dengan bimbingan guru. Misalnya dalam pembelajaran teks eksposisi, guru memberikan beberapa contoh teks dan meminta siswa untuk mengidentifikasi pola strukturnya sendiri sebelum melakukan diskusi kelas. Yang kedua, model Project Basic Learning atau PJBL berbasis proyek, di mana siswa menghasilkan sesuatu produk sebagai hasil pembelajaran. Misalnya, siswa diminta untuk membuat menjala ditinggal yang berisi artikel, cerpen, dan puisi, hasil karya mereka sendiri. Yang ketiga, model kooperatif learning, menekankan kerjasama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya, dalam pembelajaran novel, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok bertanggung jawab untuk menganalisis satu aspek tertentu, seperti tema, tokoh, atau latar. Yang keempat, model inquiry. Model ini mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu masalah. Misalnya, siswa diberikan kumpulan puisi dari penyair terkenal dan diminta untuk menganalisis serta menyimpulkan jenis-jenis majas yang paling sering digunakan. Yang kelima, model role playing yang melibatkan siswa dalam bermain peran untuk memahami materi. Misalnya, dalam pembelajaran drama, siswa diminta untuk mementaskan sebuah naskah drama pendek dengan menampilkan karakter yang sesuai. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara atau taktik yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Ada beberapa strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi kontekstual. Menjelaskan, menghubungkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Contohnya, siswa menulis teks deskripsi berdasarkan pengamatan lingkungan sekolah. Yang kedua, strategi jigsaw. Penjelasannya, siswa belajar dari kelompok kecil lalu saling mengajarkan materi yang dipelajari. Contohnya, setiap kelompok menganalisis
satu unsur dama, kemudian berbagai hasilnya dengan kelompok. Kemudian perbandingan model-model inovatif yang sering digunakan beserta penjelasan dan contohnya. Yang pertama, problem basic learning. Problem ini adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menggunakan masalah dunia nyata sebagai titik awal pembelajaran. Dalam model ini, siswa harus berpikir kritis dan mencari solusi terhadap suatu permasalahan. Contohnya, dalam pembelajaran teks berita, guru memberikan beberapa contoh berita hoax yang sedang viral. Siswa diminta untuk menganalisis ciri-ciri berita hoax, membandingkan dengan berita yang kredibel dan menulis klasifikasi berdasarkan sumber terpercaya. Dengan model ini, siswa tidak hanya memahami struktur teks berita tetapi juga mengasah kemampuan literasi digital mereka. Yang kedua, Project Basic Learning atau PBL. Project Basic Learning ini adalah model pembelajaran yang berbasis proyek, di mana siswa bekerja dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan suatu produk atau karya nyata. Model ini membantu siswa untuk mengembangkan kreativitas kerjasama tim serta kemampuan berpikir kritis. Contohnya, dalam pembelajaran sastra, siswa diminta untuk membuat antologi cerpen. Pertama, budaya lokal. Mereka harus melakukan riset mengenai cerita rakyat atau mitos daerah mereka. Menulis cerpen berdasarkan hasil riset serta mengedit dan menyusun buku digital. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar menulis cerpen tetapi juga mengenal lebih dalam budaya daerah mereka. Yang ketiga, Discover Learning adalah model pembelajaran yang memungkinkan siswa menemukan sendiri konsep atau informasi baru dengan bimbingan guru. Model ini menekankan eksplorasi, observasi, dan analisis untuk membangun pemahaman secara mandiri. Contohnya, dalam pembelajaran teks eksposisi, guru memberikan beberapa contoh teks tanpa menjelaskan strukturnya. Siswa diminta membaca teks tersebut, mencari pola yang muncul, dan mengidentifikasi struktur serta ciri-cirinya. Setelah itu, mereka mendiskusikan hasil temuannya dengan teman sekelas. Dengan cara ini, siswa belajar secara aktif dan membangun pemahaman mereka sendiri mengenai teks eksposisi. Yang keempat, Inquiry Learning adalah model pembelajaran yang menekankan penyelidikan terhadap suatu masalah untuk menemukan jawaban atau solusi. Model ini mengajarkan siswa untuk melakukan riset, pengajuan pertanyaan, serta menganalisis informasi yang ditemukan. Contohnya, dalam pembelajaran puisi, siswa diminta untuk meneliti penggunaan majas dalam puisi karya Chairil Anwar. Mereka mengumpulkan berbagai puisi, mengidentifikasi jenis-jenis majas yang digunakan, lalu menganalisis bagaimana majas tersebut memperkuat makna puisi. Selanjutnya, penjelasan pendekatan deep learning dan 3 pilarnya. Pendekatan deep learning adalah cabang dari pembelajaran mesin atau machine learning yang menggunakan jaring saraf tiruan dengan banyak lapisan untuk menganalisis dan memproses data secara kelompok. Pendekatan ini meniru cara kerja otak manusia dalam menggali pola, membuat keputusan, dan belajar dari data besar. Deep learning telah digunakan dalam berbagai bidang seperti pengenalan wajah, pemersesan bahasa, alami, kendaraan otonomi, dan diagnosis medis. Kemudian deep learning didukung oleh 3 pilar utama yang menjadi dasar keberhasilannya, yaitu data atau big data. Deep learning memerlukan jumlah data yang sangat besar untuk melatih model secara efektif. Semakin banyak data yang digunakan, baik model dalam menggali pola dan membuat prediksi. Contohnya dalam menggali pengenalan wajah, model harus dilatih dengan jutaan gambar agar bisa membedakan berbagai ekspresi dan sudut pandang wajah. Yang kedua, algoritma. Algoritma deep learning didasarkan pada jaringan saraf tiruan yang terdiri dari beberapa lapisan. Model ini belajar dari data melalui proses propagasi maju atau propagation dan pembaruan bobot dengan propagasi balik. Yang ketiga, komputansi. Deep learning memerlukan daya komputasi yang besar karena proses pelatihnya sangat kompleks dan membutuhkan banyak perhitungan matematik.
Selanjutnya, konsep dasar pembelajaran mikro. Menurut saya, pembelajaran mikro atau micro teaching adalah metode pelatih mengajar dalam skala kecil yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mengajar calon guru. Dalam pembelajaran ini, peserta mengajar dalam waktu singkat atau 5-15 menit dengan jumlah siswa terbatas, biasanya 5-10 orang. Fokus utama pembelajaran mikro adalah mengasah keterampilan mengajar secara bertahap sebelum menghadapi kelas yang sebenarnya. Kemudian saya mengambil dua menurut para ahli pembelajaran mikro. Yang pertama menurut Allen dan Ryan 1969 menjelaskan bahwa pembelajaran mikro adalah suatu teknik pelatihan mengajar yang dilakukan dalam situasi terbatas untuk membantu calon guru mengembangkan keterampilan spesifik dalam mengajar. Yang kedua, Kuriksan et al. 1996 menyatakan bahwa pembelajaran mikro adalah strategi pelatihan berbasis praktik, di mana calon guru mengajar dalam kelompok kecil dengan waktu terbatas, kemudian mendapatkan umpan balik untuk memperbaiki keterampilan mengajarnya. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran mikro. Pembelajaran mikro memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, berlangsung dalam durasi singkat. Setiap sesi mengajarkan berlangsung sekitar 5-15 menit untuk fokus pada keterampilan tertentu. Yang kedua, menggunakan kelompok kecil, hanya melibatkan 5-10 orang siswa sehingga lebih terkendali dan efektif. Yang ketiga, fokus pada keterampilan spesifik, misalnya membuka pelajaran, bertanya kepada siswa, memberi umpan balik atau menutup pembelajaran. Yang keempat, lingkungan belajar yang aman, dilakukan dalam situasi terkontrol, sehingga calon guru bisa berlatih tanpa terkenan dari kelas besar. Yang kelima, adanya umpan balik langsung. Setelah mengajar, peserta mendapat evaluasi dan kritik membangun dari instruktur dan teman-teman sebaya. Kemudian, penjelasan saya mengenai prosedur pembelajaran mikro. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan dalam pembelajaran mikro menjelaskan tentang persiapan yang dilakukan sebelum sesi mengajar. Dimulai pada tahap ini, calon guru menentukan keterampilan mengajar spesifik yang ingin dilatih, seperti cara membuka pelajaran, teknik bertanya, atau cara memberi umpan balik. Selain itu, mereka menyusun rencana pembelajaran mikro atau RPP mikro yang berisi tujuan pembelajaran, metode, dan langkah-langkah mengajar dalam waktu singkat. Yang kedua, pelaksanaan atau teaching session. Tahap ini menjelaskan tentang proses mengajar yang dilakukan oleh calon guru dalam waktu terbatas, biasanya 5-15 menit, di hadapan kelompok kecil siswa atau rekan sekelas. Selama sesi ini, calon guru menerapkan strategi mengajar yang telah dirancang sebelumnya, dengan fokus pada keterampilan tertentu. Dalam beberapa kasus, sesi ini direkam untuk dianalisis lebih lanjut. Yang ketiga, evaluasi dan umpan balik atau feedback dan reflection. Evaluasi dan umpan balik menjelaskan tentang proses penilaian terhadap kinerja mengajar calon guru. Setelah sesi mengajar selesai, instruktur atau teman sebaya memberikan kritik dan saran yang membangun terkait aspek yang perlu diperbaiki. Yang keempat, perbaikan dan pengulangan. Tahap perbaikan dan pengulangan menjelaskan tentang kesempatan bagi calon guru untuk menerapkan masukan yang telah diterima dalam sesi mengajar berikut. Setelah mengevaluasi umpan balik, calon guru mencoba kembali mengajar dengan perbaikan yang lebih baik dalam aspek komunikasi, penggunaan metode maupun interaksi dengan siswa. Kemudian, analisis 8 keterampilan dasar mengajar dan contohnya. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran bertujuan untuk menarik perhatian siswa, membangkit motivasi belajar, dan menghubungkan materi dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Sementara itu, keterampilan menutup pelajaran bertujuan untuk merangkum materi, mengevaluasi pemahaman siswa, dan memberikan arahan untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, contohnya itu, contoh keterampilan membuka pelajaran seperti guru memulai kelas dengan bertanya, siapa yang pernah menulis surat kepada teman? Bagaimana perasaan kalian saat menerima balasan? Sebelum masuk ke materi tentang surat pribadi. Selanjutnya, contoh keterampilan menutup, yakni pelajaran seperti guru meminta siswa menyebutkan 3 hal yang mereka pelajari hari ini sebelumnya meninggalkan kelas.
Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Keterampilan ini mencakup penyampaiannya materi yang jelas, sistematif, dan mudah dipahami. Penjelasan harus logis menggunakan contoh serta memperhatikan kecepatan dan intonasi suara. Contohnya, saat mengerjakan konsep gaya gesek, guru menjelaskan ketika kita menggosok tangan, kita merasakan panas. Ini karena adanya gaya gesek antara tangan kita. Sama halnya dengan rem sepeda yang bekerja dengan prinsip gesekan. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Keterampilan ini adalah cara untuk merangsang berpikir siswa untuk mengukur pemahaman dan meningkatkan interaksi di kelas. Terdapat dua jenis pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan rendah atau mengukur ingatan, misalnya apa ibu kota Indonesia. Yang kedua, pertanyaan tinggi, menganalisis, misalnya mengapa Jakarta menjadi pusat ekonomi Indonesia. Contohnya, guru bertanya, menurut kalian apa dampak positif dan negatif penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari untuk mendorong diskusi dan berpikir kritis. Yang keempat, keterampilan mengadakan variasi. Variasi dalam mengajar penting untuk menjaga perhatian siswa dan mencegah kombinasi ini. Dapat dilakukan dengan mengubah metode, media, suara, dan interaksi. Contohnya, guru menggunakan video animasi untuk menjelaskan konsep ekosistem, kemudian meminta siswa bermain peran sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer dalam rantai makanan. Yang kelima, keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan ini penguatan bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri siswa. Ini bisa berupa verbal atau pujian dorongan atau nonverbal, senyuman, anggukan, tepuk tangan. Contohnya, saat seorang siswa berhasil menjawab pertanyaan sulit, guru berkata, "Bagus sekali jawaban, sangat tepat. Bisa kamu jelaskan lebih lanjut?" sambil tersenyum dan mengagum. Yang keenam, keterampilan mengelola. Keterampilan ini mengelola kelas berarti menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan aturan yang jelas, pengelolaan waktu yang baik, serta penanganan penggunaan kelas secara efektif. Contohnya, guru memiliki aturan kelas seperti siapa yang ingin bertanya, angkat tangan dulu. Jika ada siswa yang berbicara saat pelajaran berlangsung, guru mendekatinya dan memberikan isyarat tentang keterampilan. Yang ketujuh, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Mengajar kelompok kecil dan perorangan memungkinkan guru untuk memberikan perhatian lebih intensif dan membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Contohnya, saat mengajarkan matematika, guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan soal. Guru kemudian mendekati kelompok yang mengalami kesulitan dan membimbing mereka secara lebih profesional. Yang ke-8, keterampilan membimbing diskusi. Kelompok kecil. Membimbing diskusi berarti mengarahkan siswa untuk berpikir kritis, mengajukan pertanyaan yang relevan, serta mendorong partisipasi aktif dari setiap anggota kelompok. Contohnya, saat membahas masalah sosial, guru memadu diskusi kelompok kecil dengan bertanya, apa solusi terbaik untuk mengurangi sampah plastik di sekolah kita? Berikan alasan dari setiap solusi yang kalian usulkan. Jadi, kesimpulannya menurut pendapat saya sendiri, dari 8 keterampilan dasar mengajar ini sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Dengan menguasai keterampilan ini, guru dapat meningkatkan interaksi, menjaga motivasi siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menarik.